Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali belajar dengan materi peradilan dalam Islam. Nah, kita hari ini akan membincang tentang peradilan dalam Islam yang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada peradilan sendiri, ada hakim, ada saksi, ada penggugat dan bukti, dan juga ada tergugat serta sumpah. Nah, kita mulai dari pengertian peradilan. Nah, di sini sudah tertulis pengertian peradilan. Peradilan ini dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qadha. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yaqdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara terminologi atau secara istilah, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, kalau misalnya membincang tentang ini ya, tempat untuk mengadili perkara ya, kita tahu di beberapa tempat yang ada di kota kita sendiri, di Indonesia sendiri. Ini disebut sebagai pengadilan. Sedangkan nanti akan membincang selanjutnya, kita akan menuju ke hakim. Nah, orang yang bertugas mengadili perkara itu disebut sebagai qadhi atau hakim. Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam itu adalah ya memang hukum Islam. Indonesia memang tidak diporsikan bahwa ini adalah negara Islam, tetapi yang dipakai di Indonesia itu adalah hukum-hukum adalah hukum Islam gitu. Kemudian fungsi dari peradilan. Fungsi dari peradilan ini ada beberapa fungsi yang ada di sana. Yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelaku yang melanggar hukum, serta mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, apa sih sebenarnya hikmah peradilan itu? Kalau membincang tentang hikmah adanya peradilan, ya orang kalau misalnya tidak ada peradilan, tidak ada pengadilan yang ada di Indonesia terutama dan maupun di dunia, ya orang akan sekarapnya sendiri. Makanya peradilan ini tadi fungsinya sudah dijelaskan di sebelumnya, kita akan menuju ke hikmahnya. Apa sih hikmah diadakan atau adanya peradilan dalam Islam ini? Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang bersih, kemudian aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat, terwujudnya ketentraman, kedamaian, dan juga keamanan. Yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan. Kalau misalnya membincang tentang terwujudnya masyarakat yang bersih, karena memang setiap orang itu terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah itu menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih jika hak orang-orang yang lemah diambil oleh orang-orang yang kuat. Jadi di sini fungsinya sudah jelas ya di poin yang pertama, terwujudnya masyarakat yang bersih. Sedangkan poin yang kedua, ini ya memang masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib, sehingga muncullah aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sedangkan yang ketiga, poinnya adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Ini ya hak setiap orang itu dihargai dan dilindungi. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, nanti silahkan dicari
salah bunyi dari surat An-Nisa ayat 58 itu diawali dengan faidah hakam tu bainan nas amtah kumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Selanjutnya yang poin keempat, terwujudnya ketentraman, kedamaian dan keamanan ini ya jelaskan kalau misalnya peradilan bisa terlaksana dengan baik, maka yang terjadi ya terwujud ketentraman, kedamaian dan keamanan. Enggak ono sing diwastani orang mencuri dengan seenaknya sendiri, orang membunuh dengan seenaknya sendiri, orang mencaci atau apapun dengan seenaknya sendiri. Maka benar-benar sudah diatur. Nah, ini salah satu fungsi yang nanti adanya hikmah dari peradilan tadi. Yang selanjutnya adalah benar sekali, poin kelima adalah meningkatkan ketakwaan. Jadi suasana yang di atas disampaikan tentram, damai dan keaman itu bisa mendorong untuk meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Kan jadi kalau misalnya situasinya aman, situasinya damai, ya semakin rasa taqarrub ilallah, takwa kepada Allah ini akan semakin tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke hakim. Nah, di sini ada beberapa hal. Hakim mulai dari pengertian hakim sendiri. Saya ulang. Pengertian, syarat-syarat menjadi hakim, macam-macamnya hakim, tata cara menjatuhkan hukuman dan kedudukan hakim wanita. Nah, kita menuju ke pengertian hakim. Hakim itu siapa sih? Tadi sudah disampaikan orang yang diangkat, orang yang memutuskan ya, atau disebut sebagai qadhi, itu tadi hakim. Nah, di sini poinnya, hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara yang adil. Kemudian, syarat-syarat hakim, yang pertama, beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam ya tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non-Islam. Ini kita konteksnya pada peradilan Islam ya. Jadi Islam ya hakimnya Islam karena dia yang mampu berijtihad dengan ukuran Al-Qur'an, dengan hadis ataupun dengan ijtihad-ijtihad yang menuju kepada mujtahid terdahulu. Ini poinnya dia harus Islam. Dia harus tahu tentang Al-Qur'an, dia harus tahu tentang bagaimana menetapkan hukum dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah akil balik sehingga bisa membedakan antara hak dan yang batil. Jangan anak kecil ya. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Tidak mungkin kan orang sakit akan menjadi hakim terus datang ke pengadilan memutuskan begini-begini juga tidak mungkin juga. Yang selanjutnya adalah dia merdeka, tidak dalam poin bahwa dia adalah budak. Karena ya budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Yang selanjutnya adalah dia berlaku adil, kemudian dia laki-laki. Yang selanjutnya adalah dia memahami hukum Al-Quran dan hadis. Kemudian dia memahami ijma' para ulama, serta perbedaan ini ya, kalau misalnya dia memahami ijma' para ulama, dia juga poinnya adalah memahami perbedaan tradisi umat. Yang selanjutnya adalah memahami bahasa Arab. Ya karena memang kenapa harus memahami bahasa Arab? Ya ini kan kita konteksnya pada peradilan Islam. Ketika dia memahami bahasa Arab, maka dia memahami poin bahwa Al-Quran itu ada A, B, C, dan sebagainya. Untuk mengambilnya harus menggunakan bahasa Arab dan sebagainya. Memang Al-Quran kita bahasanya adalah bahasa Arab. Kita tidak bisa langsung terjudge pada ini tafsirnya sudah ada di sini. Enggak, karena memang dalam Al-Quran itu nanti kita akan untuk memutuskan ini kan ada fikih, kemudian ada usul fikih. Nah, ini yang poin pentingnya bahasa Arab. Kaidah usul fikih muncul di sini. Kemudian mampu menguasai metode ijtihad, kemudian dia dapat melihat. Artinya ya hakim dia melihat karena memang nanti mungkin ada saksinya. Kita untuk melihat bagaimanakah sih gelagat saksi dan sebagainya, gelagat yang korban atau apapun itu kan juga harus dilihat di situ. Dapat mendengar dengan baik. Ya nggak mungkin yang hakim misalnya nggak bisa mendengar terus habis itu dia akan bertanya apa sih kan nggak mungkin juga. Nah harus bisa baca tulis, harus mempunyai ingatan yang kuat. Kemudian macam-macam hakim. Nah kalau kita membincang macam-macam hakim, kenapa kok ada beberapa hakim sih? Nah
profesi hakim ini merupakan profesi yang sangat mulia ya. Kemuliaannya itu karena memang tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ya, ia tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Dia nggak boleh condong lah bahasanya. Kemudian jika ia melakukan tindak kezaliman kala menetapkan perkara, maka ya ancaman hukumannya neraka telah menantinya. Namun sebagai seorang hakim juga ia berusaha dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya jikapun ia salah, ia mendapatkan 1 pahala, dan jika ia benar tentu mendapatkan 2 pahala kan gitu. Ya namanya manusia kan punya sisi-sisi poin ijtihad di sana. Nah, di situ ya poinnya dijelaskan. An Ibnu Buraidah an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasa qadin fil jannah wa qadiyani fin nar qadin arafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah wa qadin arafal haq fahakama bi khilafihi fahuwa fin nar wa qadin qada ala jahlin fahuwa fin nar. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini macam-macam hakimnya. Yang pertama ya, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan poin yang ketiga adalah hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya. Ini poin hakim tadi. Kemudian, tata cara menjatuhkan hukumannya bagaimana? Nah, orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa atau tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan semua tuduhan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang memang harus diperhatikan ya. Ya, sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa. Ya pokoknya hakim ngedengerin dulu apa yang disampaikan oleh yang bahasanya pendakwa. Dia juga harus mendengarkan dari yang terdakwa, tidak dari salah satu pihak saja. Jadi setelah dia berhasil dia mendengarkannya, maka yang terjadi ya baru disertai dengan bukti-bukti dan yang lainnya, maka ya dia baru bisa memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Jadi ya, jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Nah, sebaliknya jika terdakwa mampu mematahkan bukti-bukti dari pendakwa, ya sebaliknya hakim juga harus memutuskan sesuai dengan bukti yang ada tadi. Nah, kembali lagi ini ya hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman kepada siapapun. Yang pertama, saat dia marah nggak boleh. Karena ketika marah itu ya cenderung dia akan dikuasai oleh setan. Yang kedua, saat dia lapar. Orang kalau biasanya tidak bisa mikir saat lapar. Kemudian saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga atau begadang, itu juga tidak boleh. Karena mungkin konsentrasinya juga akan buyar. Dia saat sedih atau saat galau juga nggak boleh. Saat sangat gembira juga nggak boleh. Karena mungkin dia nanti akan, moodinya bagus, dia akan memutuskan dengan sesuai dengan moodinya begitu. Kemudian saat sakit pun juga demikian, apalagi saat ngantuk. Saat ngantuk nggak boleh. Saat sedang menolak keburukan yang ditimpakan kepadanya juga nggak bisa. Kemudian saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin, kondisi cuaca pada saat itu tidak boleh juga. Karena memang dia harus benar-benar tenang untuk memutuskan apapun itu. Kemudian kita menuju ke kedudukan hakim wanita. Nah, di dalam hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, ini dijelaskan di sini. Ada beberapa pendapat yang memang di mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali ini tidak membolehkan mengangkat hakim wanita. Ya kalau misalnya di Indonesia beda lagi ya. Di Indonesia ini kan ada beberapa poin untuk pengadilan agama. Jelas yang pengadilan agama itu tidak mengizinkan untuk hakim wanita. Tetapi di beberapa pengadilan yang negeri atau apa ya, itu yang ada hakim wanita juga ada. Cuman dia tidak full sepenuhnya begitu. Nah, ini di sini di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa la yufliha qaumun walau amrohum ra'atan. Suatu kaum yang
menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan tidak akan berbahagia. Sebenarnya ini bias gender sih. Kalau misalnya membincang tentang kedudukan hakim wanita sesuai dengan ini, sebenarnya juga tidak pure kepada ini. Ini mungkin pada konteks tertentu asbabul wurudnya. Tetapi ini saya mengambil dari poin-poin ini, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali ini tidak membolehkan mengangkat hakim wanita. Yang kedua, Imam Hanafi membolehkan mengangkat hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali had dan kisos. Karena mungkin perempuan itu lebih cenderung kepada baper ya, meskipun kata-kata bahwa perempuan itu cenderung baper, ini adalah kata-kata yang bias gender. Yang orang bilang ini tidak semuanya loh. Kadang yang baper itu juga laki-laki banyak yang baper. Cuman kita mengambil ulama terdahulu aja. Jadi Hanafi itu membolehkan hakim wanita kecuali pada poin had dan kisos. Yang ketiga, Ibnu Jarir Al-Tabari membolehkan mengangkat hakim wanita. Ya, memang rata-rata di Indonesia itu ada beberapa hakim wanita, tetapi tidak pada pemutusan hukum-hukum yang memang agak berat begitu. Nah, kemudian kita menuju ke berikutnya adalah saksi. Kita akan poin pengertiannya saksi apa, syaratnya untuk menjadi saksi itu bagaimana, kemudian apakah ada sih saksi yang ditolak? Ya, adalah. Nah, saksi. Saksi itu siapa sih? Saksi adalah orang yang diperlakukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Dan saksi ya harus jujur dalam memberikan kesaksian itu. Ya tidak boleh bagi saksi yang memberikan keterangan palsu. Ya harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu ya seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan. Tidak boleh saksi itu dipaksa ada karena memang dia ditekan. Kamu harus jadi saksi ini, kamu harus jadi saksi ini untuk supaya lawannya itu kalah. Meskipun dalam istilah dia tidak tahu apa-apa tapi dia dipaksa menjadi saksi, ini tidak boleh. Kemudian pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Ya, saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan para saksi. Sampai dengan penjelasan ini ya dapat dipahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti di samping bukti-bukti yang lainnya. Oke. Selanjutnya syarat-syarat menjadi saksi. Nah, syarat menjadi saksi apa sih? Syarat menjadi saksi yang pertama ini berkaitan dengan peradilan dalam Islam, maka syarat menjadi saksi yang pertama dia adalah orang Islam. Yang kedua, dia adalah baligh, ya sudah dewasa. Baligh ini yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima adalah adil. Ya. Nah, kalau yang nanti dimaksud untuk dapat dikatakan adil ini ya, poin adil ya. Poin adil di sini ini ya, di poin yang nomor 5 ini ada poin yang namanya poin adil. Poin adil di sini adalah dengan kriteria menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, dapat mengendalikan diri, jujur dan ini ya, dan jujur saat marah. Jadi saksi yang adil itu adalah saksi yang ketika marah pun dia berkata sebenarnya, nggak sesuai dengan mudi dia begitu. Yang selanjutnya adalah berakhlak mulia. Kemudian apa ada sih saksi yang ditolak? Nah, saksi yang ditolak ini ada. Saksi yang ditolak apa sih? Yang pertama, dia bersaksi dengan tidak adil, yang tidak sebenarnya begitu. Yang kedua, saksi seorang musuh kepada musuhnya. Ya nggak mungkin kan, musuh mau memberikan saksi untuk kebebasan orang yang dimusuhinya juga nggak mungkin. Yang ada paling juga ketika musuh jadi saksi ya ngemblesno pisan supaya dia masuk penjara sekalian atau dihukum sekalian. Yang ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Ini nggak bisa karena ya mungkin di satu sisi memang ya ada benernya juga. Tapi di sisi lain kan ayah itu bisa pada poin ini anak saya begitu. Saksi seorang anak kepada ayah juga nggak boleh. Orang yang numpang di rumah terdakwa ya mesti ewo oyo kan kalau misalnya mau jadi saksi ini juga nggak boleh. Kemudian
kita akan menuju penggugat. Ya, penggugat itu siapa sih? Nah, penggugat ini adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Jadi orang yang kadang melaporkan kita ke polisi atau orang melaporkan orang yang merasa disakiti oleh orang lain, merasa dizalimi oleh orang lain, kemudian dia melaporkan ke pengadilan, di bawah itu namanya penggugat. Nah, penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, atau dengan melakukan sumpah. Nah, ucapan sumpah ini dapat diucapkan dengan kalimat semisal, apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya. Nah, jadi syarat penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya sertai bukti-bukti akurat, saksi-saksi yang adil, dan melakukan sumpah ini tadi. Jadi ketiga hal tersebut adalah penyertaan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang dan sumpah. Ini merupakan syarat diajukannya sebuah gugatan. Jadi ada poin syarat penggugat ini tadi bukti yang akurat, saksi yang adil, dan melakukan sumpah. Nah, kemudian pengertian bukti. Apa sih bukti itu? Bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Nah, barang bukti tersebut dapat berupa surat-surat, dokumen, dan barang yang lainnya. Yang ini poinnya adalah yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Nah, terkait hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Jabir anna rajulaini tasoma ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi naqah. Faqala kullu wahidin minhuma nutijat hadhin naqatu indi wa aqama bayyinah. Nah, faqadha biha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam illadhi hiya fi yadihi. Artinya dari Jabir bahwasanya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina. Masing-masing orang di antara keduanya mengatakan, peranakan unta ini milikku, dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa unta ini miliknya. Ini ya tadi buktinya tadi. Nah, kemudian kita menuju poin berikutnya, tergugat. Nah, kita akan menuju ke tergugat. Tergugat itu siapa sih? Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Nah, tergugat dapat membela diri dengan membantah kebenaran gugatan dengan menunjukkan bukti-bukti administrasi dan bahan-bahan yang meyakinkan di samping melakukan sumpah. Kemudian tujuan sumpah dalam syariat Islam itu ada dua. Bukan terkena maksud demi Allah saya begini, tidak hanya itu, tapi tujuan sumpah dalam syariat Islam itu yang pertama adalah menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Yang kedua adalah membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan ini di pihak yang benar. Nah, syarat-syarat orang yang bersumpah. Yang pertama mukallaf. Saya ulangi. Yang pertama adalah mukallaf, didorong oleh kemauan diri sendiri tanpa paksaan dan dari siapapun, disengaja bukan karena terlanjur dan lain sebagainya. Nah, saya kembali lagi ke yang terdakwa tadi. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan itu bagaimana? Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut Imam Abu Hanifah, mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan ketika itu Abu Sufyan tidak hadir dalam persidangan. Maka ya bisa diputuskan ya begitu. Kemudian ya tergugat tadi. Ya, tergugat sudah ya. Jadi, saya kembali lagi ke sini. Dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang dipahami. Materi gugatan disebut hak, penggugat disebut mudda'i, tergugat disebut mudda'a alaih, keputusan mengenai hak penggugat disebut mahkum bih, orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih. Ya. Nah, ini tadi, kemudian tujuan sumpah sudah, syarat-syarat orang yang bersumpah sudah, kemudian yang selanjutnya adalah, sebelum menuju selesai materinya, pelanggaran sumpah. Nah, bagaimana dengan orang yang melanggar sumpah? Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kafaroh, yamin,
atau denda pelanggaran sumpah dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan ini. Sudah kita bahas dulu pada saat bab 1 di kelas 11 ini ya. Memberikan makanan pokok pada 10 orang miskin di mana masing-masing dari mereka mendapatkan 3/4 liter. Memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang miskin, memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini yang harus dilakukan ketika dia melanggar sumpah. Sama, saksi pun juga ketika melanggar sumpah kayak begitu. Tergugat, penggugat, dan sebagainya itu. Kemudian jika pelanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kafarat dengan melakukan satu dari poin-poin tadi, maka yang diperintahkan adalah berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.